Made Berita Anggari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan atau menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana pasal diatur dalam pasal 48 ayat 3 Yunto pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu kami buktikan lagi dalam persidangan ini. Selanjutnya, dengan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada para terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan perbuatannya itu harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan kepada para terdakwa harus dituntut dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri para terdakwa, perkenankanlah kami mengungkapkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memberatkan. Para terdakwa tidak menunjukkan sikap penyesalan selama persidangan. Para terdakwa tidak bersikap baik selama proses persidangan dengan terjadinya beberapa keributan di pengadilan pada saat persidangan ini. Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan ini. Hal-hal yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf A, pasal 22 ayat 4, pasal 193 dan ketentuan pasal 222 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Adam Denny Giaraka dan terdakwa Nimade Dwita Anggari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 ayat 3 Junto pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adam Denny Giaraka dan terdakwa Nimade Dwita masing-masing dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan pidana denda masing-masing sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan masing-masing selama 5 bulan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 8 lembar hasil cetakan cuplikan layar atau screen capture postingan Instagram atas nama @Adam Denny Giaraka, 1 buah flash disk warna merah hitam merek SanDisk yang berisikan video Instastory pemilik akun Instagram atas nama @Adam Denny Giaraka, 1 unit handphone merek iPhone XS, 5
512 GB warna hitam dengan nomor IMEI 357235095350667. Satu unit handphone merek iPhone 13 Pro Max 512 GB warna biru muda dengan nomor IMEI 358275388602282. Satu buah SIM card Telkomsel dengan nomor 082213733748. Satu buah SIM card XL dengan nomor 987753655556. Satu buah modem warna hitam orange merek Skyron. Satu buah akun Instagram @adamdenijk dengan URL dan seterusnya. Satu buah akun email adamdenij@gmail.com dan seterusnya. Satu unit handphone merek iPhone 11 Pro Max 64 GB warna hijau dengan nomor IMEI 358721102925451 dan satu SIM card UC dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian 4 lembar bukti transfer, 1 lembar invoice dikembalikan kepada Ahmad Suyudi, 1 lembar fotokopi KTP atas nama Adam Denny Giaraka dengan nomor NIK 317751023 129510001 dikembalikan kepada terdakwa Adam Denny Giaraka. 1 unit handphone merek Samsung Z Fold 3 warna silver IMEI slot 1 35321491431988220 dan IMEI slot 2 357788713198223. 1 bundel transaksi dan invoice pembelian barang atas nama Ahmad Saroni, 1 unit laptop merek Lenovo warna hitam, dan 1 lembar fotokopi paspor nomor C40747111 atas nama Nimade Dwita Anggari dikembalikan kepada terdakwa Nimade Dwita Anggari. Menetapkan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 30 Mei 2022. Jaksa Penuntut Umum Baringin Sianturi. Terima kasih Majelis Hakim. Mohon izin Majelis Hakim, ada beberapa catatan tentang nomor urut dan catatan sedikit yang tidak mengubah secara material surat tuntutan kami ini, dan kami sudah perbaiki dan dalam sebagaimana dalam surat tuntutan yang sudah kami bagikan ini. Terima kasih Majelis Hakim.